Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Billah, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Diana Billah, Salwa Az-Zahra, Sarah Sakilah, Nabila Hasanah, dan Muhammad Fikri yang berbahas dengan monolog dan prosa. Prosa adalah karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita atau narasi. Prosa pada umumnya merupakan cangkokan dari bentuk monolog dengan dialog. Karena itu, prosa disebut juga dengan teks percakapan. Yang dimaksud dengan teks percakapan itu adalah penceritaan atau pengarang mencangkok pikirannya ke dalam pikiran tokoh sehingga ditimbulkan dialog di antara tokoh-tokoh tersebut. Jenis-jenis prosa. Secara umum, prosa terbagi ke dalam dua jenis, yakni non-sastra dan prosa sastra. Prosa fiksi meliputi dongeng, cerpen, dan novel. Prosa non-fiksi meliputi biografi, autobiografi, dan esai. Berikut diuraikan beberapa jenis prosa fiksi, yakni dongeng, cerpen, dan novel. Bagian-bagian prosa dalam suatu hasil sastra yang merupakan hasil rekan pada dasarnya merupakan sebuah struktur di mana struktur itu dibentuk oleh bagian-bagian karya sastra. Aminuddin 2004 mengatakan bahwa bagian pada prosa adalah ada tema cerita, alur cerita, penokohan, latar peristiwa kejadian, cara pandang, dan model pengungkapan cara penulis di dalam menyampaikan gagasan melalui cerita dengan rangkaian kalimat atau kata yang unik. Pada prosa lama, karya sastra lama atau klasik adalah karya sastra yang berkembang pada zaman masyarakat tradisional yang hidup dan berkembang secara turun-menurun. Sastra lama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sastra lama bersifat istana sentris. 2. Sastra lama memiliki tema dan isi seputar pertentangan antara sifat-sifat yang baik dan buruk. 3. Sastra lama selalu menganggap hasil karya sebagai memiliki bersama, sehingga tidak diketahui nama pengarangnya. 4. Sastra lama menghasilkan karya sastra yang sesuai atau tergantungan dengan kenyataan alam sekitar. 5. Sastra lama sangat terkait oleh adat istiadat. Setelah itu, ada monolog. Monolog adalah orang yang sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Percakapan monolog bisa dilakukan seorang tokoh dengan dirinya sendiri melalui cermin atau percakapan dengan dirinya sendiri di dalam hati yang berbunyi. Apa yang diucapkan itu tidak ditunjukkan kepada orang lain. Jadi, dapat disimpulkan, monolog dalam seni drama adalah pemantasan peran yang dilakukan suatu pemain atau sendirian. Fungsi monolog. Monolog berfungsi sebagai penegasan keinginan atau harapan tokoh terhadap suatu hal. Monolog bisa dalam bentuk emosional, penyelesaian, atau berandai-andai. Selain itu, monolog menggunakan teori mengenai peran tokoh dalam drama yang terdiri dari para antagonis, confidence, foil, rationer, utility. Hal penting yang harus diperhatikan dalam monolog. Bagian pertama, menyusun konsep monolog. Yang pertama itu, tentukan perspektif monolog. Kedua, tentukan tujuan monolog. Ketiga, tentukan siapa yang akan dibahas dalam monolog. Keempat, pikiran awal. Kelima, bacaan beberapa contoh monolog yang berkualitas. Bagian kedua, menulis monolog. Yang pertama, awali monolog dengan kalimat yang menarik minat audiens, yaitu seperti Anda bisa langsung mengawali monolog dengan menggunakan pengungkapan fakta yang mengejutkan,
Yang kedua, contohnya monolog di atas langsung menjelaskan kepada audiens bahwa sang pembaca monolog membunuh ayahnya. Yang kedua, ada mengaculah pada suara dan bahasa karakter. Yang ketiga, izinkan karakter Anda merefleksikan masa lalu dan di masa depan. Keempat, tambahkan detail dan deskripsi yang diperlukan. Yang kelima, masukkan momen pengungkapan. Yang keenam, tentukan akhir yang jelas atau kesimpulan pesan akhirnya. Bagian ketiga, menyempurnakan monolog. Yang pertama itu sunting monolog. Kedua, bacakan monolog dengan suara keras. Ketiga, mintalah seorang aktor menampilkan monolog yang Anda buat. Yang contohnya, beberapa contoh: tentukan perspektif monolog, tentukan tujuan monolog, tentukan siapa yang akan dibahas di dalam monolog. Yang kedua, pikiran awal, pengetahuan, dan akhir monolog. Yang baca beberapa contoh monolog yang berkualitas. Kesimpulan dari prosa dan monolog. Hakikat menyimak berhubungan dengan mendengar dan mendengarkan. Menyatakan bahwa mendengar adalah peristiwa tertangkapnya rangsangan bunyi oleh panca indera pendengaran yang terjadi pada waktu kita dalam keadaan sadar akan adanya rangsangan tersebut, sedangkan mendengarkan adalah kegiatan mendengar yang dilakukan dengan sengaja, penuh perhatian terhadap apa yang didengar. Sementara itu, menyimak pengertian sama dengan mendengarkan, tetapi dalam menyimak intensitas perhatian terhadap apa yang disimak lebih tertekan lagi. Sarannya, untuk prosa dan monolog, dalam pengajaran menyimak, guru diharapkan memahami hakikat menyimak dan mendengarkan dengan tekun, sehingga diperoleh hasil belajar yang maksimal dalam proses belajar mengajar. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.